Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman millennials dimanapun kalian berada, termasuk teman-teman media, kita bertemu dalam edisi spesial dari Ngobrol Seru yang kali ini mengundang Muhammad Fajrin Rasid, Direktur Bisnis Digital dari PT Telkom Tbk. Kita tahu bahwa Mas Fajrin ini sebelumnya dikenal sebagai co-founder dari salah satu unicorn, Bukalapak, dan juga terakhir sebelum digeret masuk ke BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah presiden dari Bukalapak. Usianya 34 tahun, milenial, sama seperti target audiens dari IDN Times pada saat Mas Fajrin bergabung dengan PT Telkom, dan waktu itu rame banget ya, karena orang jadi ingin tahu apa sebetulnya tugas berat yang disandang oleh Mas Fajrin sehingga harus dibajak ke BUMN PT Telkom pula ya. Ini adalah BUMN blue chip dari sekian banyak BUMN kita. Nah, kita malam hari ini akan ngobrol berkaitan dengan bagaimana sih inovasi, memprioritaskan inovasi ya, proyek-proyek inovasi, karena PT Telkom ini juga bisnisnya banyak yang perlu kita ketahui, berkaitan juga dengan perkembangan digital platform ya, kemudian juga PT Telkom saya dengar juga sedang shifting ya ke arah tersebut. Dan juga ada bisnis medianya juga. Jadi kita juga nggak banyak yang memperhatikan itu. Kita ingin belajar dari Mas Fajrin dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, baik itu di PT Telkom ataupun juga sebelumnya tentu saja ketika mengembangkan e-commerce berkaitan dengan inovasi. Terima kasih Mas Fajrin sudah meluangkan waktunya di hari pertama bulan Ramadan 2021. Sama-sama Mbak Uni, senang sekali bisa hadir di sini. Mudah-mudahan sekaligus menjadi pertanda membawa berkah lah acara ya. malam ini. Jadi ibadahnya tetap jalan, belajarnya jalan. Nah, pertanyaan nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi pertanyaan dari saya berkaitan dengan tema kita mungkin karena kita udah kebetulan kita sekitar 1 tahun 1 bulan ya menjalani pandemi COVID-19 dan semua orang bilang salah satunya yang terjadi adalah akselerasi digital yang luar biasa selama pandemik ini. Nah, kalau dalam konteks pengalaman dari Mas Fajrin, khususnya di Telkom, apalagi ini Direktur Bisnis Digital, ini apa implementasi atau bukti daripada akselerasi digital itu? Ya, pertama yang sangat jelas kelihatan begitu ya sebagai telco company yang kami menjual produk-produk connectivity gitu ya, seperti IndiHome, Telkomsel dan lain-lain. Kami sangat melihat pertumbuhan konsumsi dari pengguna internet selama pandemi ini. Jadi sangat kelihatan begitu ya tren penggunaan internet sebelum maupun sesudah pandemi, sebelum maupun sesudah work from home. Hampir semua lini mengalami kenaikan begitu ya. Kecuali mungkin 1-2 bisnis saja yang memang terdampak negatif oleh pandemi ini seperti tourism and travel begitu ya. Tetapi di hampir seluruh aspek lainnya, dari itu games, dari itu video, dari itu media, dari itu e-commerce tentu saja, itu kita melihat peningkatan yang cukup pesat secara agregat gitu ya. Jadi itu mungkin yang paling kelihatan. Hal lain juga yang barangkali dialami oleh kebanyakan bisnis adalah bagaimana behavior customer itu lebih banyak shifting ke arah online begitu ya. Jadi yang tadinya orang mungkin banyak berbelanja melalui fisik, melalui offline begitu, melalui pandemi ini banyak orang yang kemudian beralih ke shifting menuju online gitu. Yang menarik adalah ada juga orang-orang yang tidak pernah belanja online sama sekali sebelumnya. Kemudian gara-gara pandemi ini mulai berbelanja online. Jadi ini yang disebut sebagai new customer atau COVID customer karena mereka baru menggunakan online atau digital setelah pandemi ini. Oke, jadi memang jelas ya, Telkom jelas mengalami hal tersebut. Nah,
apakah sebelum pandemik atau sudah pandemik Telkom kemudian melakukan apa yang disebut dengan shifting dari digital connectivity ke digital platform? Boleh nggak diceritain soal ini? Jadi kita shifting dari digital connectivity begitu. Atau kalau boleh saya wordingnya sedikit gitu ya, bukan shifting tapi expanding. Karena kami tidak meninggalkan bisnis connectivity. Kami tetap saja begitu ya menjual layanan connectivity IndiHome, Telkomsel tetap kami perkuat begitu. Tetapi ini terjadi di seluruh dunia bahwa telco itu mengalami disruption. Jadi memang melalui melalui beberapa tahun begitu ya ini itu di seluruh dunia telco itu mengalami apa yang disebut sebagai pelambatan growth di bidang connectivity. Salah satunya karena memang ada shifting behavior di sana. Yang tadinya orang menggunakan layanan legacy begitu ya, yang disebut sebagai legacy itu telepon ataupun SMS. Itu kita sebagai individu mungkin jarang sekali yang menggunakan SMS begitu ya. Saya menggunakan SMS pribadi hanya untuk OTP saja, atau kadang-kadang terima SMS telemarketer gitu ya, seperti itu. Bahkan telepon pun mungkin sebagian dari kita ada yang beralih menggunakan layanan telepon dari OTT begitu ya, tidak secara langsung melalui layanan telepon dari telco. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Sehingga kemudian Telkom merasa bahwa kita mesti ekspansi, tidak hanya menawarkan layanan connectivity saja. Inilah yang kemudian mendasari kita untuk berekspansi ke dua segmen lainnya, yakni digital platform dan digital services. Oke. Saya mau tahu karena sebetulnya dalam konteks media sustainability, Dewan Pers dan juga Forum Pemret dalam semangat bahwa ingin supaya konten yang kami produksi itu tidak hanya kemudian menjadi manfaat bagi platform-platform besar ya seperti Google, Facebook, kemudian mereka yang memonetisasi sementara yang bikin kontennya kita. Kemudian Telkom menawarkan membuat platform digital alternatif ya. Sehingga ini untuk berkaitan dengan digital advertising ya. Nah, apakah itu menjadi bagian dari apa yang barusan Mas Fajrin ceritakan ya? Betul. Jadi ketika kita bicara digital platform, digital service itu bentuknya macam-macam. Nah, salah satu yang disebut oleh salah satu yang ada di dalam digital platform ini adalah yang disebut oleh Mbak Uni tadi gitu ya. Kita menamakan ini platform TADEX begitu ya. TADEX ya. Sudah ada, tapi kita mungkin rencana akan grand launching dalam waktu dekat begitu ya. Yang ini merupakan solusi atau platform yang kami kembangkan bekerja sama dengan teman-teman media, right? Sebagai publisher di satu sisi begitu ya. Jadi ini salah satu bentuk yang memang kita mulai kembangkan sejak beberapa tahun terakhir. Per sekarang ini tentu saja kalau ditanya bagaimana hasilnya sejauh ini begitu ya, memang belum signifikan dibandingkan dengan revenue atau kontribusi dari connectivity begitu ya. Per sekarang ini mungkin sekitar belasan persen lah revenue yang berasal dari digital platform dan digital service ini. Tetapi kami melihat tren di dua segmen ini itu cepat begitu. Jadi ke depan revenue yang dihasilkan oleh Telkom dari dua segmen ini kami harapkan akan semakin signifikan. Oke. Berdasarkan pengalaman Mas Fajrin di Unicorn, kemudian sekarang di BUMN Telco yang terbesar ya di Indonesia, kalau misalnya kita kemudian mencoba untuk berinovasi, membuat sesuatu yang pihak lain yang di level yang global itu juga sudah ada sebelumnya, tantangan terbesarnya itu apa supaya kita bisa ya nggak cuma karena gini dulu saya ingat tuh Mas Fajrin zaman saya masih di TV ya kita mau bikin Nielsen ya People's Matter karena kita nggak mau tayangan TV kita ditentukan ratingnya oleh satu perusahaan ini lalu kita mau bikin nih waktu itu didorong oleh kementerian ya tapi itu gagal ya soal apa skala ekonomi apa segala macam sulit kita untuk bertarung melawan yang memang sudah ada
sekian lama dan eksis di sejumlah negara. Nah, kalau menurut Mas Fadrin gimana? Jadi kalau kita bicara soal teori begitu ya, kita mulai dari faktanya inovasi itu mesti bisa menyelesaikan masalah begitu ya, atau menyelesaikan pain points dari customer kita atau calon customer yang mau kita sasar begitu kan. Nah ini kemudian turunannya macam-macam. Salah satu yang cukup berhasil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah local context atau offline elements. Right? Jadi local context atau offline elements ini adalah sesuatu yang kita sebagai pemain lokal begitu ya, mungkin punya kelebihan dibandingkan dengan global players atau tech giants tadi begitu. Sekarang sebagai contoh unicorn yang ada di Indonesia kebanyakan bergerak di bidang ini gitu ya, hampir semua lah bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena untuk membangun inovasi yang berbasis local element ini, kita tentu atau mestinya lebih familiar dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan begitu kan. Nah, contoh yang tidak terjadi local konteks ini diantaranya adalah platform untuk chatting begitu. Chatting itu sangat general atau di mana-mana sama. Chatting itu seperti itu. Saya ketik pesan begitu ya, and then orang di sebelah sana menerima pesan begitu kan. Di mana-mana sama. Tapi kalau tadi saya katakan contohnya unicorn tadi begitu ya, di sini mungkin hanya ada istilah ojek itu mungkin hanya ada di beberapa negara gitu kan. Di negara maju mungkin tidak semua ada ojek menggunakan sepeda motor begitu ya. Bahkan di beberapa negara sepeda motor itu tidak digunakan sebagai sarana transportasi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi salah satu cara begitu kan untuk menghadirkan inovasi tadi. Jadi local context, apa-apa yang terjadi di daerahnya begitu kan. Nah, itu salah satu cara. Jadi bagaimana kemudian melakukan diferensiasi begitu kan atau keunikan dibandingkan dengan produk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang yang kita mau kembangkan ini gitu ya, yang Telkom coba kembangkan untuk platform advertising ini adalah dengan membangun ekosistem. Jadi bekerja sama dengan memang ekosistem-ekosistem yang terkait. Platform advertising tadi sebagai contoh nggak akan jalan kalau misalkan teman-teman media nggak mau ikutan gitu kan, seperti itu. Itu pun belum tentu berhasil. Kenapa? Karena harus ada juga segmen lainnya, yakni apa? Yakni pengiklannya gitu kan. Jadi advertisernya pun harus mau ikutan di situ gitu. Nah ini memang tidak mudah, tetapi sesuatu yang mungkin dilakukan apabila seluruh pihak di dalam ekosistem ini mau untuk sama-sama menggunakan dan dari situ kita improve bareng-bareng. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin pertanyaan saya, udah ada pertanyaan dari Sylvia. Sylvia ini Head of Business Development dari IDN Media. Bagaimana caranya Telkom, terutama IndiHome dan Telkomsel bisa terus menjaga kualitas internet, mengingat makin ke sini masyarakat Indonesia semakin membutuhkan jaringan internet yang bisa diandalkan? Ya, mungkin dua hal. Jadi yang pertama tentunya dengan meningkatkan investment CAPEX kita di bidang ini begitu ya. Jadi kita mengembangkan lebih banyak kabel, kita mengembangkan BTS dan lain sebagainya supaya koneksi di setiap daerah atau setiap pelanggan ini semakin kuat, semakin baik gitu ya. Yang kedua, tadi saya belum terlalu highlight begitu ya. Ketika kita bicara soal masuk ke dalam digital platform, digital service, itu ada dua tipe keuntungan yang bisa kita sasar. Yang pertama adalah digital platform, digital service ini menjadi salah satu sumber revenue baru bagi kita, bagi Telkom begitu ya. Katakanlah tadi platform iklan, kalau berhasil kita dapat revenue begitu kan. Ini disebut sebagai digitalisasi. Another benefit yang bisa kita lakukan adalah kita mengembangkan digital platform, digital service begitu ya, katakanlah big data atau aplikasi online untuk mendukung layanan existing kita. Nah, ini mungkin berlaku tidak hanya bagi Telkom tapi bagi bisnis apapun itu begitu. Jadi, kita memasuki dunia digital, katakanlah kita invest big data, kita invest membangun platform mobile bukan untuk membuat line bisnis baru, tetapi mengenhance existing bisnis kita. Nah, ini salah satu yang sedang kita kembangkan juga, bagaimana kita menggunakan big data analytics sebagai contoh untuk melakukan churn prediction. Churn prediction itu pada intinya kita melihat begitu ya,
bagaimana behavior pelanggan dan mengira-ngira oh ini pelanggan kayaknya akan churn nih, akan unsubscribe nih dari layanan kita gitu ya. Kita berusaha untuk melakukan preventif gitu ya. Kita mungkin memberikan penanganan kepada customer itu, mungkin kasih diskon dan lain sebagainya supaya customer itu tidak jadi unsubscribe lah seperti itu. Nah, bagaimana caranya menggunakan big data analytics tadi gitu kan? Another way kita mengembangkan aplikasi mobile begitu supaya apa? Supaya orang kalau ada apa-apa dengan layanan IndiHome atau Telkomsel bisa semakin mudah begitu. Misalnya kalau komplain, kalau sekarang itu belum terlalu tertrack secara otomatis gitu ya. Yang kita bayangkan orang kalau komplain via aplikasi misalnya nanti bisa ke-track teknisinya ada di mana seperti itu supaya ada lebih kejelasan, ada lebih kenyamanan ketika terjadi gangguan internet. Nah, itu contoh bagaimana menggunakan digital untuk mengenhance layanan existing kita. Dan itu yang sedang dilakukan ya? Maksudnya baru mau dilakukan atau sudah lumayan berapa bulan gitu? Sedang on progress. Jadi yang big data tadi itu sudah mulai kita lakukan begitu ya. Tapi ini kan lebih untuk internal gitu ya. Kita internal untuk teknisi atau sales di IndiHome begitu kan. Kalau yang mobile apps tadi on progress, mudah-mudahan tahun inilah bisa keluar. Oke, Mas Fajrin, sebetulnya kalau ngelihat title-nya Mas Fajrin, Direktur Bisnis Digital, itu sebetulnya skup pekerjaannya tuh apa tuh, Mas Fajrin kalau boleh tahu nih? Ya, jadi ini memang menarik ya. Ini posisi yang baru. Jadi baru tahun 2019 ya. Posisi ini ada begitu. Sebelumnya belum ada nih direktur digital ini. Ngapain dia? Cukup luas untuk membantu direktorat-direktorat lain. Gampangnya seperti itu. Jadi contoh yang tadi saya sampaikan, membangun aplikasi big data untuk membantu IndiHome begitu kan. Jadi bagaimana Direktorat Digital Business itu membantu IndiHome ini, kalau di Telkom ini satu direktorat sendiri, namanya Direktorat Konsumer begitu ya. Direkturnya namanya Kak Venus namanya. Nah, Kak Venus dan tim Direktorat Konsumer tentu yang tahu soal bisnis IndiHome begitu ya. Namun kami semacam berada di belakang atau di samping Direktorat Konsumer supaya IndiHome tadi bisa lebih baik lagi melalui digital, dibantu dengan digital. Begitu juga untuk direktorat lainnya. Jadi kami berada di belakang atau di samping direktorat lain untuk membantu agar layanan existing mereka bisa lebih go digital tadi. At the same time, saya Direktorat Digital Business juga melihat peluang-peluang baru tadi gitu ya, misalkan melalui big data dan lain sebagainya, untuk menjadi source revenue baru bagi Telkom Group. Jadi digitalisasi dan digitisasi tadi itu mungkin boleh dibilang dua kata kunci utamanya. Oke, jadi tadi itu ya expansion. Jadi expansing bukan shifting tapi ekspansi ya. Betul. Menuju ke arah sana ya semuanya, dan itu adalah tugas Mas Fajrin. Oke, kita jawab dulu. Ada pertanyaan dari Helmi Semi. Salah satu tantangan bagi dunia digital adalah pemerataan internet khususnya daerah remote dan yang belum dialiri atau koneksinya belum bagus ya. Kedua adalah pemahaman teknologi, bagaimana langkah Telkom untuk solusi masalah ini. Ya. Jadi yang pertama, tadi memang ini sesuatu yang kami banyak bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Kenapa? Karena kami sebagai BUMN, tentu bukan sebagai BUMN ya, tapi sebagai perusahaan lah ya, sebagai perusahaan TBK terutama, tentu bukan lembaga CSR, kasarnya seperti itu gitu ya. Dalam melakukan investment, dalam menaruh investment, oke, kita mau pasang tower di mana, kita mau narik kabel kemana gitu, kita masih memperhitungkan return on investment begitu ya. Ada juga memang CSR, PKBL dan lain sebagainya, tapi tentu terbatas. Jadi dalam melakukan pemerataan internet itu kami bekerja sama dengan Kominfo untuk katakanlah berbagi peran. Kalau misalkan suatu daerah yang rasanya secara ekonomik susah nih ROI-nya masuk begitu ya, karena katakanlah itu di satu daerah yang sangat jarang penduduknya gitu ya, cuma ada beberapa penduduk gitu ya.
Kalau kita mau naruh kabel di sana nggak akan masuk gitu secara angka gitu kan. Nah, hal seperti ini dibantu oleh Kominfo melalui lembaga bakti yang memang memiliki arahan dari pemerintah untuk menjangkau internet di daerah-daerah seperti ini, kebanyakan daerah 3T begitu ya. Nah, yang lain itu yang kemudian di-cover oleh Telkom Group ya, Telkomsel lah seperti itu, untuk membangun BTS, narik kabel, pasang satelit dan lain sebagainya. Jadi kami seperti itu, banyak bekerja sama atau bahkan tektokan secara rutin dengan bakti untuk meratakan jaringan internet ke seluruh Indonesia. Yang kedua, memang ini menjadi PR bersama. That's why mungkin sebelum menjawab ini, saya juga mau menyampaikan soal approach yang kita lakukan. Jadi approach yang Telkom lakukan adalah sometimes kita develop application dan lain sebagainya tadi itu oleh tim kita sendiri gitu ya. Kita punya tim programmer, data science segala macam. Ini yang disebut sebagai build ourselves, build our own products lah ya seperti itu. Namun kami juga tahu bahwa kami nggak akan bisa melakukan semuanya seorang diri. That's why kita juga terbuka untuk bekerja sama atau berpartner dengan pihak di luar Telkom. Ini yang disebut sebagai borrow atau buy capability. Jadi buy, build, borrow, ini 3 approach yang kami lakukan. Sebagai contoh, salah satu yang kami lakukan adalah kami membangun yang disebut sebagai Digital Innovation Launch atau disingkat DILO di sekitar 17 kota di Indonesia. Nah, untuk apa DILO ini? Kami menyasar orang-orang yang pengen tahu soal startup atau programmer yang pengen explore cara bikin startup seperti apa sih dan lain sebagainya. Ini yang kami lakukan supaya apa? Supaya kami bisa bekerja sama dengan startup-startup atau calon-calon startup begitu ya di 17 kota tadi. Begitu. Harapan kami tentu saja dari sekian banyak orang-orang tadi atau startup-startup tadi ada yang kemudian potensial untuk kita invest lebih lanjut. Begitu. Kita memiliki program namanya Indigo yang merupakan incubation/acceleration begitu ya. Atau kalau sudah lebih besar lagi, kita punya MDI, which is our venture capital arm begitu ya. Visi yang memang diamanahkan untuk investasi di startup-startup growth stage. Ya, jadi mungkin sebelum saya ke location base gitu ya, secara agak besarnya dulu begitu, saya belum bisa share angka detail gitu ya, karena laporan keuangannya belum keluar juga. Oh, ini lagi jadi silent period. Iya, betul. Telkom ini silent period, nggak boleh ngomongin laporan keuangan. Iya, nggak boleh. Tapi kita komentarin yang udah keluar Q3 aja ya, Q3. Kalau saya nggak salah, angka Q3 tahun lalu dibandingkan dengan Q3 tahun 2019 tuh mirip-mirip lah. Saya lupa persisnya berapa, tapi bisa dilihat sendiri gitu kan. Kami sempat dapat sempat ada yang menanyakan gitu kan. Loh, kok apa namanya mirip-mirip sih gitu kan. Padahal kan mestinya selama pandemi ini revenue Telkom naik dong gitu kan. Karena orang-orang pakai internet lebih banyak gitu-gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian terjadi adalah memang penggunaan individu itu naik, right? Jadi segmen konsumer itu naik, tapi segmen enterprise yang itu kurang bagus lah dibandingkan dengan sebelumnya atau yang terkena efek pandemi ini gitu. Kenapa? Karena selama pandemi enterprise itu mengurangi spending gitu kan secara umum. Jadi di sekitar pertengahan 2020 itu sangat kerasa penurunan atau pengaruh dari pandemi itu begitu ya terhadap segmen enterprise ini, termasuk termasuk si advertising ini begitu. Nah, setelah ini mulai balik lagi ya kemudian ini berangsur-angsur pulih lagi begitu. Jadi secara umum ini gara-gara pandeminya, bukan gara-gara secara umum bisnis location base ini yang gimana gitu ya. Karena setelah pandemi ini mulai berangsur-angsur pulih pun bisnis B2B secara umum di Telkom Group itu kemudian ya naik lagi, kasarnya seperti itu. Oke. Ini pertanyaan dari Diba. Diba adalah Head of Business Development-nya IDN Media. Pak Fajrin, apa yang jadi tantangan utama bagi jaringan internet Indonesia agar bisa menjadi secepat jaringan internet di Qatar atau Korea?
Wah, kita kalau yang suka nonton drama Korea tuh mereka tuh selalu masukin loh. Korea adalah negara dengan internet tercepat. Selalu ada tuh insert-insert kayak gitu. Ya, ya. Tantangan paling besar sih memang masalah demografi sih. Jadi kalau kita bicara apa namanya Qatar Korea itu kan satu ya istilah satu pulau gitu, satu inilah ya satu place gitu kan, dengan apa namanya dengan geografi yang agak-agak homogen juga begitu. Jadi lebih mudah memang di sana untuk menarik kabel dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tantangan paling utama. Yang kedua mungkin saya kurang terlalu familiar sih, tapi rasanya apa namanya persebaran penduduknya juga kurang lebih di Indonesia mungkin lebih tidak merata begitu ya. Ini dugaan saya gitu. Karena di Indonesia ya mungkin kebanyakan di Jawa gitu-gitu kan. Jadi itu mungkin yang menjadi tantangan kalau kita bicara soal 100% penduduk begitu ya. Kalau misalkan kita bicara soal di Jawa aja ya mungkin lebih mudah. That's why kami juga menyadari nih ketika tadi saya sampaikan bahwa kami merasa bahwa kita perlu ekspansi ke digital platform digital service gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat fakta sekarang ya, itu revenue kami di bidang connectivity masih naik. Terutama IndiHome itu masih naik lah gitu. Bisa dilihat di laporan keuangan yang sudah publish di Q3 dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi kami merasa bahwa kayaknya apa namanya ke depan growth-nya growth-nya akan nggak secepat sebelumnya nih gitu karena Jawa mungkin nanti udah agak ke cover gitu ya Sumatera itu tapi nggak akan sampai ke pelosok-pelosok lah kasarnya seperti itu karena untuk membangun line ke daerah-daerah itu lebih costly begitu kan. That's why kami kemudian mempertimbangkan untuk ekspansi ke digital platform dan digital service. Jadi kalau awam tuh ngelihatnya ngebayangnya pasti IndiHome naik nih. Soalnya kan apalagi sesudah ada kerjasama Netflix bisa ditonton di IndiHome ya. By the way, itu kerjasama Telkom IndiHome dengan Netflix itu diumumkan Pak Ririk di live Instagram IDN Times di waktu awal-awal pandemi. Kita dapat scoop. Oke, balik ke tema soal inovasi. Semuanya ngomongin soal inovasi nih Mas Fajrin. Apalagi inovasi berkaitan dengan digital ya. Tapi di sisi lain kita juga tahu banyak perusahaan besar itu juga mengalami kesulitan. Nah pertanyaannya apakah kalau menurut pengalaman Mas Fajrin yang namanya inovasi itu selalu berkaitan dengan spending yang gede untuk R&D dan segala macam atau gimana? Karena ya banyak perusahaan juga terpaksa harus mengurangi merealokasikan budget ya selama pandemik ini. Gimana? Ya. Sebenarnya tergantung dari nature inovasi itu sendiri kalau menurut saya begitu ya. Beberapa industri memang mensyaratkan budget yang besar begitu. Contohnya apa? Contohnya bicara soal yang sekarang ngetren juga lah, vaksin misalnya. Yeah. Untuk membuat vaksin itu membutuhkan R&D yang besar, mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal inovasi yang terkait dengan dunia digital contohnya gitu ya, membangun platform ini itu most likely bisa dimulai dengan budget yang nggak terlalu besar sebenarnya. Tinggal bagaimana kita tadi menyasar inovasi yang kira-kira bisa benar-benar solve the pain point of the customer gitu kan. Jadi kita berangkat bukan dari tren atau sekarang lagi zaman big data ya, sekarang lagi zaman IoT ya, sekarang lagi zaman cloud ya, misalnya gitu ya. Bukan berangkat dari situnya tapi dari problem apa sih yang mau kita solve begitu kan. Ternyata kita merasa bahwa selama pandemi ini banyak orang yang atau lebih sedikit orang yang datang ke toko kita misalnya gitu kan. Ya berarti inovasinya bagaimana kemudian orang bisa belanja produk kita melalui online gitu kan. Nah, kemudian online apakah itu bentuknya bikin apps atau apa gitu kan. Itu contoh sederhana lah gitu. Jadi kita berangkat dari situ. Itu juga kemudian yang membuat mengapa tadi saya katakan digitisasi gitu ya atau improve existing business itu bisa menjadi salah satu yang dekat gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bisnis kita gitu kan. Dan kita bisa mengetahui bahwa kalau misalkan ada yang nggak efisien terus bisa dibantu melalui aplikasi mungkin bisa meningkatkan atau mengurangi cost kita gitu ya seperti itu. Misalnya kalau yang sebelumnya prosesnya SOP-nya membutuhkan 5 meja gitu ya atau masih membutuhkan tanda tangan basah misalnya gitu kan, sekarang dengan digital signature dan lain sebagainya mungkin akan bisa membuat efisiensi dan itu bisa dihitung. Misalnya proses tadinya memakan waktu 2 hari gitu ya, kemudian jadi 1 hari kan 1 man day itu bisa dihitung kira-kira berapa cost yang diefisienkan. Oke.
Nah, gimana cara kalau menurut Mas Fajrin kiatnya untuk kalau dalam posisi pengambil keputusan untuk memprioritaskan proyek-proyek inovasi mana yang mesti kita dulukan nih? Misalnya, apakah yang berkaitan dengan produk, apakah yang berkaitan dengan marketing, atau gimana tuh? Kalau tiba-tiba banyak proposal masuk ke meja nih, gimana cara prioritasnya? Ya, kalau saya simpelnya gitu ya, kita menghitung gitu. Untuk setiap inovasi itu mesti bisa diukur. Kira-kira potensi, apakah itu revenue, apakah itu user, apakah itu cost efficiency tadi gitu ya. Berapa kira-kira potensinya gitu kan. Di-compare sama effort atau biaya yang dikeluarkan. Jadi simply itu. Kalau ada istilahnya inovasi yang biayanya kecil gitu ya atau waktu yang dibutuhkan nggak lama tapi kira-kira impact-nya besar ya itu mungkin prioritas paling pertama gitu kan. Ya udah langsung aja lakuin gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan butuh biaya besar ya kita hitung-hitung berapa budget yang tersedia atau resource yang tersedia begitu kan. Jadi kalau saya berangkatnya dari situ. Nah, apakah kemudian bentuknya marketing, konten dan lain sebagainya? Saya sih nggak terlalu nggak terlalu atau apa agak-agak agnostik lah. Itu masalah metode aja kalau menurut saya gitu. Cuman challenge-nya memang bagaimana kita mengukur tadi, karena belum tentu semua itu bisa diukur dengan mudah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya bikin atau buka channel penjualan baru itu kan bisa kelihatan ya, oke berapa revenue dari situ gitu kan. Tapi kalau ada inovasi misalkan tadi untuk ini bisa lebih efisien nih. Nah, lebih efisien itu kemudian dihitungnya gimana ya gitu kan. Tapi kalau misalkan dianalisis hampir semua itu saya pikir bisa dihitung. Kayak tadi kan pengurangan mende itu kan bisa dihitung secara angka atau rupiah juga sebenarnya. Oke. Pak Fajrin, sejauh mana progres implementasi 5G di Indonesia, terutama yang sudah dilakukan oleh Telkom? Lalu apa yang menjadi prioritas Telkom sekarang, percepatan implementasi 5G atau pemertaan 4G dulu? Ya, sekarang itu 5G di Indonesia, di Telkom khususnya lah ya, Telkom Group itu sudah di tahap piloting. Jadi kami menguji cobakan 5G di tempat-tempat yang apa istilahnya isolated atau sendiri gitu ya, kayak di pabrik atau di konstruksi mana gitu seperti itu. Kenapa di situ? Karena memang use case 5G itu even sekarang ya di Korea atau di mana gitu, itu masih istilahnya overkill gitu. User biasa secara umum itu sebenarnya belum terlalu membutuhkan 5G sebenarnya gitu. Jadi yang biasa membutuhkan 5G kalau bicara soal consumer itu paling yang tipe-tipe gamer hardcore gitulah. Seperti itu. Kebanyakan 5G ini lebih banyak dibutuhkan for now itu di segmen B2B. Jadi yang membutuhkan IoT automation di mana itu banyak data yang mengalir gitu ya atau transmisi data secara cepat juga gitu. Nah, use case seperti itu yang justru lebih banyak dibutuhkan di 5G for now gitu. Sehingga memang kalau ditanya sekarang banget nih, kami untuk 5G sebenarnya masih melihat-lihat juga lah seperti itu. Bagaimana yang terjadi di negara-negara maju begitu ya. Sambil juga memang secara aturan juga kan belum ada gitu ya. Jadi kami memantau dua hal itu sekaligus. Nah, sementara itu berjalan ya 4G itu of course kami kembangkan juga begitu untuk menyasar segmen-segmen yang belum terjangkau. Oke, apa tantangan yang berbeda untuk mengembangkan inovasi di BUMN sebesar Telkom dibanding dulu di Bukalapak? Apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang berbeda itu? Bayu ini sebelumnya di Bukalapak, sekarang dia Head of Product di IDN Media, Mas Fajrin. Oke, jadi gini, mungkin nggak hanya Bukalapak dan Telkom ya. Ini merupakan contoh lah ya, startup dan BUMN lah gitu ya. Bukalapak atau startup pada umumnya gitu ya, khususnya di awal-awal itu kalau boleh saya katakan itu berada di sisi yang ekstrim berbeda dibandingkan dengan BUMN TBK lagi gitu. Jadi kayak dua sisi ekstrim gitu. Satu sisi startup ini hampir nggak ada aturan gitu kan, cuma ada ART, that's it gitu. Kalau mau bikin aturan ya bikin aturan sendirilah gitu ya. Seperti itu gitu kan. Sedangkan BUMN TBK itu mungkin di ekstrim sisi yang lain gitu kan, aturannya ribet banget gitu kan, bahkan sebagai direktur tuh pun ternyata ada batas-batasan gitu. Jadi bukannya nggak bisa bukannya bisa macam-macam juga gitu. Nah,
Tapi seiring startup ini dapat investor gitu ya, tumbuh seri A, seri B, itu pelan-pelan dia juga harus menerapkan good corporate governance gitu kan. Yang tadinya mungkin nggak ada aturan, investor minta laporan keuangan gitu kan. Saya ingat sekali mulai seri A atau seri B gitu, investor mulai minta laporan keuangan yang audited gitu. Oh ya udah deh kita cari kantor accounting publik gitu kan untuk bisa audited laporan keuangan. Terus mulai nanya-nanya SOP. Jadi startup itu juga berkembang sebenarnya gitu kan. Jadi mulai ke arah tengah lah istilahnya gitu. BUMN TBK sebaliknya nih, tadinya di sisi ekstrim gitu ya. Ketika mau go digital itu harus lebih agile memang dibandingkan dengan yang sekarang. Kenapa? Karena perubahan jadi begitu cepat. Kalau kita bikin aturannya rigid gitu ya, tahun depan udah berubah lagi itu aturan gitu kan. Kondisinya berubah lagi sehingga aturannya harus berubah lagi. Sehingga daripada bikin aturan yang rigid banget, kita kemudian mencoba untuk oke deh kita menerapkan aturan yang agak-agak fleksibel misalnya, yang lebih menyasar contohnya bukan bikin struktur organisasi yang baku gitu ya, tapi bikin aturan instead of aturannya itu mendetailkan struktur organisasi seperti apa gitu ya, aturan itu lebih menjelaskan soal prosedur atau SOP untuk mengubah organisasi gitu, sehingga organisasi itu bisa kita kalau mau gitu ya, setiap 3 bulan tuh bisa kita ubah gitu. Struktur organisasi seperti apa di Telkom atau masih di direktorat saya sih, belum setelkom sih, tapi ini sebagai contoh lah ya. Di direktorat saya itu kita mencoba untuk menerapkan struktur organisasi itu dalam bentuk tribe, squad, dan chapter gitu. Tribe dan squad ini kan struktur organisasi yang jamak diimplementasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya. Di mana satu tribe atau satu squad itu fokus ke spesifik produk atau spesifik fitur gitu kan. Nah, kalau misalkan ada fitur baru atau produk baru, oke ya udah bikin tribe atau squad baru gitu kan. Kalau ada yang nggak relevan lagi, ya udah tribe ini dibubarin atau diluberin ke sini gitu kan. Sehingga di dalam Direktorat Digital Business di Telkom itu ada tribe-tribe apa gitu ya, yang itu bisa jadi 6 bulan lagi, 12 bulan lagi berbeda dibandingkan dengan sekarang. Karena bisa jadi ada requirement baru atau ada perubahan yang menyebabkan kita ingin merubah organisasi itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana Telkom mencoba untuk yang tadinya di ekstrim tadi gitu ya, mencoba untuk ke tengah tadi untuk mencoba menerapkan agile ways of working lah. Tentu saja tidak mudah begitu ya, karena belum tentu juga yang diimplementasi di startup tadi kemudian bisa diimplementasi plug-plug di Telkom gitu ya. How to combine the best of both worlds menurut saya menjadi tantangan yang harus selalu diatasi. Oke, nah itu aku mau ngelanjutin ya. Karena kalau di Bukalapak kan sebelumnya namanya pemilik ya enggak, jadi mau-maunya kan bisa setiap saat ya. Kalau tadi di PT Telkom ini kan penuh dengan birokrasi dan segala macam. Daya manajemen seperti apa ya yang diterapkan? Artinya apalagi Mas Fadli ini masih muda, mungkin anak buahnya ada yang lebih senior ya. Banyak. Gimana? Ya, jadi saya mencoba untuk menerapkan salah satunya yang penting results begitu. Contoh yang juga sekarang banyak diimplementasi di perusahaan teknologi itu yang disebut sebagai OKR, Objective and Key Results. Kita juga sama. Kita di Dan Media pakai OKR. Baru selesai ngisi OKR kuartal 1. Oke. Nah, di Telkom sebelum saya masuk belum ada. Or at least mungkin cuma di riset-riset lah gitu kan. Saya masuk, saya bilang saya pengen pakai OKR gitu kan. Awalnya ya agak-agak ada ini juga gitu kan, bingung-bingung gimana gitu kan. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih ada yang gimana-gimana. Tapi prinsipnya adalah buat saya yang penting results-nya tadi begitu kan. Mau ada launching produk itu di launching gitu ya. Tapi kalau misalkan habis launching terus produknya nggak ada yang pakai ya menurut saya itu nggak sukses gitu kan. Yang penting apa sih untuk produk itu? Apakah itu active user-nya, apakah itu transaksinya, apakah itu GMV-nya atau apa begitu kan? Nah, itu yang menjadi parameter sukses. Nah, ini yang kemudian saya kejar gitu ya kepada tim saya gitu kan. Yang penting buat saya ini, saya pengen monitor setiap minggu gitu ya. Biasanya setiap Senin pagi atau siang kita meeting gitu kan untuk membahas bagaimana performance kita gitu kan minggu ini dibandingkan dengan minggu sebelumnya gitu kan. Kalau ada masalah kita diskusikan bareng, kalau ada yang udah tercapai ya udah good gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian memang yang kedua dari situ
saya prinsipnya kan kalau misalnya bisa cepat ya kenapa enggak gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan kemudian itu ternyata memang ada aturan yang membatasi gitu kan. Pertanyaan saya kemudian, ini aturan bisa diubah nggak ya? Seperti itu gitu kan. Karena aturan juga kan macam-macam ya atau berlevel-level lah. Ada yang aturan itu di level saya bisa ngubah gitu kan. Jadi ya saya bisa lihat ini aturan ada nggak ya yang kayaknya nggak make sense deh gitu kan. Yang kemudian kita ini. Tapi kalau misalkan enggak, misalnya aturannya di level atas gitu kan, ya saya mungkin akan coba komunikasikan gitu kan atau kita coba melihat sebenarnya yang penting esensi dari aturan itu apa sih ya gitu sebagai contoh gitu kan. Contoh mungkin yang saya ini alami ya baru-baru ini juga gitu. Kalau di Bukalapak kan saya mau saya mau hire orang itu kan ya hire aja kan. Saya tinggal bilang ke orang HCM gitu kan, saya pengen orang kriteria kayak gini, job desk-nya kayak gini gitu kan. Orang HCM-nya langsung nyari gitu kan. Ternyata di perusahaan TPK atau BUMN itu harus bikin semacam proposal dulu gitu kan. Semacam apa ya? Ya pokoknya kebutuhan orang gitu kan. Bikin proposal aja lama gitu. Seperti itu gitu kan. Proposalnya itu bisa aja tektokan lagi gitu kan. Begitu itu udah di ini baru istilahnya orang HCM-nya bisa jalan gitu kan. Nah, kemudian saya tanyakan, yang penting kan orang ini direkrut ketika sebelum orang ini direkrut proposalnya jadi gitu kan. Nah, bisa nggak sih orang HCM mulai nyari orang dulu gitu? Karena nyari orang sendiri butuh waktu gitu kan. Kalau kita serial gitu ya, proposalnya dulu berapa minggu gitu ya, atau sebulan gitu kan, baru mulai nyari orang, ya ketemu orangnya bisa kapan gitu kan. Nah, itu salah satu contoh. Yang penting kan sebelum orangnya ketemu, proposalnya jadi gitu. Seperti itu gitu kan. Nah, itu jadi prinsip-prinsip seperti itu gitu ya. Tidak melanggar aturan yang ada gitu kan. Tapi prinsipnya kemudian bagaimana kita bisa kalau bisa cepat ya kenapa enggak gitu. Oke, kebayang sih dari orang dari swasta, apalagi tadinya tuh bisa ngambil keputusan cepat, kemudian harus beradaptasi dengan birokrasi. Nah, Telkom juga main di bisnis media ya, ada MSN juga. Saya ingin tahu sebetulnya kalau sekarang tuh relevansi buat Telkom untuk di bisnis media ini apa, dan bagaimana Mas Fajrin melihat the future of media, apalagi beyond pandemic? Ya, media ini menurut saya gitu ya, satu hal yang penting begitu ya. Mungkin secara potensi bisnis nggak segede katakanlah game atau video atau apa begitu ya. Jadi kami menaruhnya itu di saya lupa nama ininya apa ya. Tapi intinya ini pengen kita masukin gitu kan. Tapi kalau bisa partneran itu mungkin akan lebih baik gitu ya. Itulah kenapa kita ketika bikin TADEX ini ketika kita bicara soal media ini salah satu yang kita fokusin adalah soal TADEX ini gitu kan. Karena teman-teman media banyak gitu kan, tapi platform advertising-nya belum ada nih gitu kan. Otomatis belum ada yang menjadi alternatif dari perusahaan tech giants tadi gitu kan. Sehingga untuk sekarang salah satu yang kalau di benak saya sangat difokusin banget gitu ya, yang ini gitu. Memang ada beberapa media yang berjalan di dalam Telkom, cuma ini sesuatu yang kami juga masih mencari bentuk begitu ya. Kebetulan kita juga kemarin baru kedatangan komisaris utama Telkomsel yang orang media juga, Pak Wisnutama gitu ya. Jadi kita mungkin akan duduk dulu nih gitu untuk mendiskusikan kira-kira media konten ini ke depan akan seperti apa. Ini sesuatu yang sedang kita godok lah. Soalnya kalau misalnya perusahaan Telkom seperti pengalaman di Amerika, itu banyak perusahaan media di sana tuh dalam 15 tahun, 20 tahun terakhir tuh justru diakuisisi oleh perusahaan telco. Karena dia udah punya platformnya kan. Ya. Kemudian yang perusahaan media yang memproduksi konten sebelumnya itu tinggal diambil aja. Basically sekarang yang banyak memiliki perusahaan media di Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan telkonya. Nah, apakah itu juga menjadi visinya Telkom gitu? Kalau ditanya possibility ya mungkin saja Mbak. Tadi kan saya katakan ya bahwa kalau kita bicara soal approach yang tadi saya sampaikan dalam mengembangkan bisnis digital ini bisa dengan mengembangkan sendiri gitu ya, build capability atau buy atau borrow tadi gitu kan. Buy atau borrow tadi itu bisa dalam bentuk investasi gitu ya, melalui MDI atau Indigo tadi, atau ya completely akuisisi perusahaan begitu kan.
Telkom sudah cukup banyak kan mengakuisisi perusahaan-perusahaan gitu, sehingga kalau saya ditanya kemungkinan ke depan mungkin melakukan hal yang dilakukan oleh Telco di US tadi gitu ya, saya pikir ada sesuatu yang sangat mungkin saja. So, jadi apa the future of media menurut pandangan Mas Fajrin? Kalau melihat sekarang situasi dunia seperti ini, bagaimana cara orang mengkonsumsi informasi seperti ini, ada yang sempat mengatakan bahwa nantinya orang tuh akan mengkonsumsi media itu bukan di medianya, tidak datang ke situs, tapi dia datangnya misalnya ke Amazon gitu ya. Seperti itu. Jadi gimana menurut Mas Fajrin the future of media ini? Kalau di mananya saya mungkin belum terlalu ngebahas detail gitu ya. Tapi saya percaya begini. Sekarang ini kita ini ada di era di mana challenge atau tantangan zaman sekarang itu bukan mencari informasi. Tantangan zaman sekarang itu justru dalam hal memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang valid begitu ya, bukan hoax dan berkualitas begitu. That's why di US itu saya ngelihat tren apa namanya subscription gitu-gitu kan semakin banyak gitu ya. Kan justru naik. Betul. Karena dianggap trusted ya. Exactly. Di sini belum banyak kayaknya kalau saya lihat gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tapi saya pikir ke depan mungkin akan ke sana gitu karena orang lama-lama jengah juga gitu kan ngelihat aduh ini di Twitter mana sih yang benar yang mana sih yang valid gitu kan orang ini ngomong gini gitu kan. Belum di YouTube juga banyak video-video nggak jelas. Jadi curated thing gitu ya. Bagaimana orang kemudian haus akan informasi yang benar gitu ya. Itu yang mungkin akan menjadi ke arah sana. Another thing yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah selain benar atau tadi personalized tadi gitu. Jadi bagaimana kemudian benar sih, tapi gue nggak relevan soal itu. Saya pengennya atau saya interestnya di bidang ini aja gitu. Yang itu saya nggak terlalu relevan misalnya bidang ini gitu kan. Yang itu kemudian bisa menghadirkan another benefit gitu ya. Itu mungkin. Oke. Jadi media memang mengarahnya ke personalized dengan mengembangkan app ya, seperti yang sedang dikembangkan juga oleh IDN Media nih ya. Oke. Di bagian terakhir dari ngobrol seru kita adalah yang lebih personal nih, Mas. Jadi gini, kita nih kadang-kadang disuruh, aduh gimana ya caranya supaya inovatif. Kadang-kadang mentok juga ya. Kadang-kadang tuh ngerasanya tuh aduh kayaknya udah mikirnya kayak gimana apa ya inovatif nih gimana apalagi gitu ya. Kalau menurut pengalaman Mas Fajrin gimana caranya untuk membuat kayak semacam menciptakan kultur inovatif dari mulai orang-orang dan kemudian itu menjadi sebuah kultur bersama dalam Ini mungkin sesuatu yang saya juga sedang mempelajari sebenarnya gitu ya. Bagaimana menumbuhkan culture inovatif di Telkom ataupun ya di Telkom lah khususnya sekarang saya ini. Satu hal yang saya percaya itu mesti dimulai dari top down ya, dari leaders di dalam perusahaan atau organisasi itu gitu kan. Bagaimana supaya yang pertama menumbuh kembangkan culture atau persepsi bahwa it's okay to innovate begitu. Kadang-kadang salah satu yang menghambat inovasi itu kan oke, saya punya inovasi gitu ya, ternyata gagal atau gimana gitu kan, terus kemudian saya disalahin bahkan berdampak buruk gitu kan. Itu sesuatu yang perlu dibalance dengan OKR tadi gitu kan, karena kan OKR tadi riset lagi gitu kan. Kalau misalkan riset jelek nanti gimana gitu kan. Sehingga perlu ada apa namanya semacam comfort zone di mana orang itu bisa melakukan inovasi tanpa takut efek-efek buruk yang menimpa dirinya tadi gitu. Itu mungkin satu gitu kan. Agak terkait dengan itu adalah menumbuh kembangkan culture untuk mau atau terbuka untuk diskusi gitu. Jadi di beberapa perusahaan BUMN gitu ya atau TBK lah itu kadang-kadang antara atasan bawahan itu sangat hierarkis gitu kan. Saya mencoba di Telkom misalnya, saya bilang ke seluruh tim saya gitu kan, mau japri saya langsung juga nggak apa-apa kok gitu kan. Saya kasih nomor saya ke tim gitu kan. Kalau misalkan ada masukan yang bagus ya saya akan terima gitu kan. Saya bersedia untuk diskusi. Saya paling ingetin kepada mereka,
adalah culture yang disebut sebagai disagree and commit gitu. Yang penting adalah kita terbuka diskusi gitu kan. Bawahan boleh diskusi kepada apapun, ngasih pendapat segala macam kepada atasan gitu kan. Tapi kalau udah jadi keputusan ya kita komit bareng-bareng gitu. Jangan sampai kalau kita udah ada keputusan terus ada tim kita yang nggak terlalu align gitu ya. Jadi ogah-ogahan untuk mengikuti keputusan itu gitu kan. Malah dalam hati berharap mudah-mudahan keputusan ini gagal gitu kan supaya dia bisa bilang tuh kan nggak ngikutin sih cara gue gitu kan seperti itu. Nah ini hal yang coba saya hindari gitu kan seperti itu. Yang ketiga ya tentu saja lead by example ya. Jadi untuk kita menumbuh kembang inovasi ya kita juga mesti at least kasih contoh bahwa kita ini bisa inovatif juga loh. Kita throw some ideas atau apa gitu kan seperti itu. Oke. Terakhir banget. Ini kan Mas Fajrin masih muda, terus kemudian beban tanggung jawabnya itu udah termasuk yang berat lah ya, apalagi di organisasi yang besar dan sudah established. Kalau misalnya lagi suntuk itu ngapain ya Mas? Ini masukan buat teman-teman di sini yang juga masih muda-muda gitu, kan pandemik ini juga ada tambahan mental ini juga ya, ada problem kerja dari rumah, bosen, targetnya juga tinggi. Kalau lagi suntuk gitu ngapain, Mas? Saya tuh kebetulan suka lari. Jadi saya melihat lari itu agak ada hubungannya juga dengan pekerjaan atau ini saya gitu. Yang pertama berlari itu membuat diri kita itu go extra mile gitu. Jadi misalnya sebelumnya kita bisa lari 5 kilo gitu kan. Kita bisa set target bahwa bisa nggak ya bulan depan saya bisa lari 6 kilo gitu. Bulan depannya lagi 7 kilo, bulan depannya lagi 8 kilo. And to be honest, saya mengalami ini karena dulu saya kebetulan secara berat badan gemuk banget lah gitu. Jadi benar-benar dulu saya cuman targetin saya pengen bisa lari berapa menit ya waktu itu. Saya awalnya targetnya pengen bisa lari setengah jam. Awalnya saya cuma bisa lari 3 menit. Jadi bukan 30 menit, cuma 3 menit gitu. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa lari yang 1 kilo, 2 kilo. Akhirnya lama-lama ujung-ujungnya pernah sampai 30 kilo saya lari gitu kan. Itu kenapa saya kemudian suka lari. Nah, di samping itu, lari itu saya juga merasa gitu ya, of course ini lari yang santai gitu ya, bukan yang inilah. Bukan lari dari kenyataan juga ya. Bukan kenyataan, bukan yang gila-gilaan apa gimana gitu ya. Kadang-kadang bisa sambil ngelihat fenomena apa, ternyata kayak gini ya gitu ya. Dulu sebelum pandemi saya kadang-kadang kalau misalkan saya diundang keluar kota atau keluar negeri gitu, saya pasti bawa sepatu. Bawa sepatu lari gitu terus ngeliat, ternyata di sini kayak gini ya gitu kan. Ini bisa nih diimplementasi di sini gitu kan. Kenapa dia kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang fenomena-fenomena itu yang kemudian membuat ide-ide dan bisa menjadi inspirasi baru bagi saya gitu. Oke. Going extra mile dan juga sekaligus kayak turun ke bawah yang ngelihat langsung real life ya. Yang terjadi dengan orang-orang ya. Oke, thank you banget Mas Fajrin. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol seru dengan Mas Fajrin. Temanya tentang apa yang sedang dikembangkan ya di Telkom dan jadi tahu nih gara-gara ngobrol ini jadi tahu dan teman-teman di IDN Times dan IDN Media juga jadi bisa ngobrol langsung dengan Mas Fajrin. Mudah-mudahan sukses apa yang sedang dikembangkan di Telkom. Kita menunggu inovasi-inovasi berikutnya. Salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir batin, semoga puasanya lancar dan sehat selalu. Maaf lahir batin, terima kasih. Terima kasih, dan itu tadi adalah obrolan dengan Muhammad Fajri Rashid, Direktur Digital Business dari PT Telkom Tbk. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube IDN Times.